Halo, selamat sore umat manusia. Balik lagi dengan saya Enggal. Kali ini saya mau review satu unit Street Cup dengan kaki-kaki super kekar nih cuy. Dengan basicnya Honda Karisma. Seperti apa detailnya dan serunya pakai motor ini, ikutin review kita sampai habis ya. Oke cuy, langsung aja kita bahas dari depannya dulu ya. Jadi untuk di bagian depannya ini, teman-teman lihat ya, bagian fork itu mirip banget sama fork dari standar atau originalnya C70 ya. Jadi yang bagian bawahnya itu yang lebar dikit. Nah, modelnya memang kita bikin mirip sama C70 karena basicnya ini motor Street Cup ya. Jadi biar nggak kehilangan identitas dari Honda C70 atau Street Cup itu sendiri. Jadi ada ciri khasnya dari Cup 70 gitu. Terus dengan rubahan sedemikian rupa, jadi gimana ya teman-teman, setiap customer itu memiliki permintaan atau memiliki style sendiri, minta untuk ditambah spakbor karena dengan alasan biar nggak nyiprat dan sebagainya. Akhirnya juga oke lah kita turutin dengan sedemikian rupa, kita buatin spakbor. Sebenarnya spakbor ini kalau ngomongin fungsinya untuk nahan air, dia nggak akan berfungsi secara maksimal, cuman setidaknya ya masih sedikit menahan lah ya daripada tanpa spakbor sama sekali gitu. Untuk bagian suspensi depannya kita masih pakai original standar dari Honda Karisma, cuman dalemannya udah kita setup ulang, jadi dia bakal lebih sesuai untuk beban nih ya, untuk beban si ownernya atau beban body setnya yang semakin tambah gendut gini cuy. Jadi nggak asal-asalan sok standar kita bongkar pasang lagi, nggak gitu juga, karena memang itu harus disesuaikan juga karena urusannya ketika dipakai itu bakal lebih nyaman. Dan bagian atas, kalau bagian atas teman-teman pasti pada tahu, dan Street Cup 125 terbaru dari Honda itu batok kepalanya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita memang improve aja dari Street Cup 125 yang keluaran terbaru dari Honda cuy. Cuman dengan sedemikian rupa biar nggak copy paste banget lah, jadi harus kita sesuaikan juga gitu. Untuk headlampnya demaker dengan ring lampunya kita pakai aluminium ya, jadi rapi banget dan yang pasti coba kita hidupin. Terang dan fokus cuy. Jadi bagian jalan itu bakal kelihatan enak. Jadi fokusnya bagus gitu. Terus untuk lain-lainnya master kita pakai yang tabungnya terpisah ya. Karena kenapa? Dia biar nggak ngemakan tempat seandainya yang tabung jadi satu itu cuy. Jadi biar lebih sesuai. Kalau ngomongin masternya modelnya modern tuh Mas Enggal. Iya emang. Dan nggak harus juga motor klasik master rem kanan kiri itu pakai model-model klasik juga. Jadi nggak semuanya sesuatu yang konsepnya klasik makanya juga part-part klasik, nggak gitu juga. Jadi memang sengaja kita mix aja, tapi gimana caranya motor ini kelihatan ganteng cuy. Untuk tromol set seperti biasa Supra 125, piringan kaliper kita pakai Nissin ya. Terus selang rem TDR. Nah, yang bagian belakang ini banyak teman-teman yang order rangka, yang order parts ke kita itu pada nanya, "Mas, selang remnya itu pakai apa sih kok panjangnya pas dan sebagainya?" Jadi gini ya teman-teman, untuk selang rem bagian belakang itu kalau pakai punyanya NMAX, X-Max dan sebagainya itu terlalu panjang, karena panjang yang kita butuhin cuman 160 cm atau 180 paling panjang. Nah teman-teman,
kita pakai selang rem itu kalau panjang kita butuh 160, kita pakai yang 80 atau 85 cm, kita sambung di bagian dalam. Sambungannya itu kita juga jual, jadi lebih simpel dan lebih rapi dilihatnya daripada kita harus ngegulung selang rem yang 2 meter sekian gitu. Terus hal yang paling krusial nih, jadi buat teman-teman seandainya ngebangun motor sendiri, bikin street cup itu leg seal ini bikinnya memang nggak mudah karena bentuknya kanan kiri harus benar-benar presisi, harus center, harus lurus. Dan plat yang kita gunain ini kita pakai dengan ketebalan 1,2 mili galvanis. Jadi jangan terlalu tipis. Kenapa? Karena kalau terlalu tipis dilas ntar dia bakal melintir gitu cuy. Oke, nah itu untuk bagian batok kepala, spakbor dan leg seal kita pakai bahan galvanis 1,2 mili. Kalau di bagian belakang ya, jadi body set sampai depan semuanya total motor ini bikin cuy. Jadi ya kadang-kadang walaupun kita udah banyak banget ngeluarin street cup model gini, itu nggak semudah yang kita bayangkan juga. Kadang-kadang yang bagian ekornya melintir, yang bagian dari subframe depan itu juga miring dan sebagainya. Jadi kita kasih estimasi katakan street cup sekarang 6 bulan ya, 4-6 bulan kurang lebih, bisa lebih bahkan. Dan harap dimaklumi karena ngebangun motor dari nol itu, jadi ini total memang bikin cuy, nggak tinggal teplok selesai, nggak kayak kita pasang variasi gitu, nggak, beda. Jadi harus sedikit bersabar ya gitu, demi hasil yang maksimal. Banyak kok bengkel-bengkel yang bisa bikin street cup, cuman teman-teman bisa bandingin lah ya street cup dari Engel Modified dan dari bengkel ABC DEFG yang bahkan harganya jauh lebih murah gitu Ci. Yang kita pakai apa sih dari standar bawaan motor? Yang pasti itu mesin ya, mesin dan rangka utamanya. Jadi rangka utama dari belakang sampai home steer itu masih make original dari bawaan Karisma atau Supra 125 atau Astrea Grand, tergantung mesinnya teman-teman pakai apa. Untuk body setnya sampai ke belakang total bikin. Nah, karena body belakang ini body yang bagian utamanya ya, kita pakai besi dengan ketebalan minimal 1,8 sampai 2 mm cuy, karena dia penopang utama di bagian motor ini. Jadi harus benar-benar kuat, nggak bisa asal-asalan dengan pakai bahan yang tipis gitu. Jadi bahannya besi biasa, bukan galvanis, karena memang yang tebel itu harganya juga beda, dan galvanis di daerah saya di Banyuwangi itu keluarnya cuman paling tebel 1,4 mili aja, dan menurut kita kurang tebel gitu. Bagian tangki semuanya total bikin. Jadi ini cara bikinnya ada 2 bagian, kanan dan kiri, tiga bagian. Jadi kanan, kiri, dan atas. Itu pun masih kita sambung lagi di bagian tangki gitu. Jadi ya gitulah bikinnya. Mungkin kita bisa sedikit ngasih penjelasan seperti itu kurang lebihnya, dan harus benar-benar motor ini dari belakang terlihat harus lurus, bahkan dipakai jalan pun juga nggak boleh yang miring, ban depan belakang harus center gitu. Terus kapasitas tangki berapa sih? Kurang lebih 3 liter, dan ini motor mampu menempuh jarak kurang lebih 70-80 km masih mampu, karena Honda Karisma atau Supra 125 itu terbilang cukup irit cuy gitu. Untuk speedometer yang pasti fungsinya dia di lampu on ya pasti, terus indikator sen kanan, sen kiri on, cuman speedometer kita nggak jalan karena memang udah apa ya, berubah total di bagian bawahnya. Seandainya mau dibikin on atau speedometer hidup juga bisa, tinggal requestnya aja. Cuman kalau saya sih lebih seneng yang nggak hidup aja karena lebih simple, lebih rapi di bagian kaki-kaki, nggak banyak selang, nggak banyak kabel dan sebagainya gitu cuy. Terus untuk detailing seperti biasa kita full set kuningan, bosing roda depan belakang. Kalau nggak kuningan kita pakai dural ya cuy, jadi nggak kelihatan kurus dengan ban yang segini gede, terus as roda dengan bosing kecil, itu bakal aneh juga gitu. Untuk jok depan empuk banget, nyaman dengan ketebalan kurang lebih 5-6 cm. Kalau jok belakang yang pasti nggak nyaman karena tipis, cuman dia lebar cuy, karena memang peruntukannya motor gini nih
lebih cenderung untuk pemakaian pribadi sih. Paling kalaupun boncengan juga nggak bakal jarak jauh ya gitu. Terus ada tambahan side bag untuk perlengkapan barang dan sebagainya. Seandainya teman-teman suka touring, tinggal aja ditambah tuh tali-tali yang molor itu apa sih namanya? Biasanya anak-anak touring suka banyak ada tali-tali gitu di bagian jok belakangnya. Dan seperti biasa, suspensi belakang kita pakai double click dari Ride It Gold Series. Yang black udah nggak keluar cuy. Makin lama makin mahal aja harga spare part ini. Jadi ya mau gimana lagi ya. Demi kenyamanan dan keawetan, saya rekomen banget sama produk suspensi belakang dari Ride It GP Series cuy. Mau yang black, mau yang gold atau seri di atasnya juga banyak variannya. Untuk ban belakang kita pakai 140 dan velg 4 inci, otomatis harus ngelebarin kan cuy. Armnya harus dilebarin, kita harus bikin gear gendong juga di sebelah kiri, jadi sedikit ribet untuk prosesnya. Dan seandainya motor ini harus ganti gear dan sebagainya harus pesan di Enggal Modified. Kalau nggak gitu teman-teman bisa order di tempat kalian berada, langsung bawa ke tukang bubut untuk ganti gearnya gitu. Karena pemakaian gear gendong itu memang sedikit agak ribet daripada gear-gear standar. Kalau gear set standar tinggal pasang aja udah selesai ya. Kalau gear gendong harus apa ya, kayak bikin ulang gitu cuy. Jadi ya begitulah ya. Tapi gear set itu habis setahun baru habis atau bahkan lebih ya. Apalagi motor-motor gini mungkin pemakaian juga jarak dekat, jarang banget customer dari Enggal Modified itu pemakaian yang memang jarak tempuh jauh atau touring dan sebagainya gitu. Rata-rata dipakai pajangan, keliling kompleks, cari rokok, kopi, makan dan sebagainya. Udah gitu-gitu aja. Lain-lainnya knalpot kita pakai free flow, ntar kita hidupin ya. Footstep belakang nih kita pakai bahan dural, depan juga sama dural, dan yang pasti nggak licin, udah kita kartel juga ya. Jadi dia udah kasar nih cuy, enak dipakainya, nggak selip gitu. Terus untuk lain-lainnya udah beres motor ini, pesanan Mas Arif Jakarta. Oke cuy, coba kita hidupin ya. Mesin halus, jadi banyak yang nanya juga sama admin Enggal Modified, Mas, harga segitu mesin baru ya, motor baru ya, dan sebagainya. Saya jelasin ya, jadi teman-teman dengerin juga. Jadi seandainya nih BMX dengan harga paling murah di Enggal Modified itu 17 juta. Kalau motor baru bebek itu minimal, motor bebek baru berapa Pan sekarang Pan? 15. Logikanya masuk akal nggak sih seandainya modif total seperti itu dengan mesin baru dengan harga 17 juta? Masuk akal nggak sih? Oke, boleh. Teman-teman nanya, malu bertanya sesat di bengkel, boleh banget, dan itu gratis. Cuman setidaknya ya dengan pertanyaan yang logis lah ya. Jadi nggak mungkin juga BMX Street Cup seandainya ya ini harga 20 juta itu pakai motor baru, nggak mungkin cuy. Untuk beli ban depan, belakang, dan velg aja itu set udah hampir 5 juta ya kan. Terus body set, master rem, suspensi depan, part custom, dan semuanya maunya gratis gitu. Jadi ayolah, kalau mau ngebangun motor itu boleh nanya dulu, nggak harus deal saat itu juga. Kita ngobrol-ngobrol, sharing tentang motor seandainya duitnya masih belum cukup. Oke Mas, next kita nanya cut. Oke Mas, next kita tanya-tanya lagi ya. Jadi terima kasih waktunya dan bla bla basa-basi gitu, kayak makasih kayak dan sebagainya. Nggak harus deal, tenang aja gitu. Dan pesan saya, jangan bikin motor nanggung. Kemarin ada yang WhatsApp ke saya nanya chopper yang baru saya review kemarin dengan mesin Scorpio itu 5 juta. Waras nggak sih? Waras nggak sih gitu. Scorpio standar aja busuk itu
minimal 10 juta cuk gitu. Terus kalian nanya chopper harga 5 juta. Contohnya itu. Logikanya di mana gitu loh. Jadi ayolah, jangan asal ngomong, jangan asal ngebacot aja. Jangan asal cuman maunya dengan harga yang murah tapi barang yang gitu. Oke, kalau 20 juta masih masuk akal lah ya gitu ya. Teman-teman kalau seandainya nggak cocok harga di Engkel Modified, teman-teman bisa geser di bengkel lain yang mau nerima chopper dengan harga 20 jutaan gitu. Entah itu bengkelnya untung atau enggak juga nggak tahu, bodo amat. Kalau di Engkel Modified ada patokan harganya sendiri gitu. Jadi ayolah kita sama-sama belajar dan teman-teman juga belajar untuk ngehargai karya orang. Kalau nggak ngehargai karya orang, bebas, terserah kalian. Setidaknya parts yang kita pasang, detailing semuanya itu ada harganya cuy. Jadi oke ya, itu sedikit kita belajar bareng di sini tadi untuk soal harga. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih buat teman-teman yang udah like, komen, dan share. Terima kasih banyak. Semoga video-video dari Engkel Modified bermanfaat buat teman-teman semua dan selamat sore umat manusia.